Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elang MPL. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pertandingan semalam Indonesia melawan Timor Leste. Sebenarnya Indonesia sudah punya dua pertandingan. Pertandingan pertama yaitu Indonesia melawan Vietnam. Indonesia kena bantai dengan skor 3-0. Kita akui pemain Vietnam memiliki skill, memiliki kemampuan yang memang tidak bisa dibendung oleh pemain Indonesia. Dari sini Indonesia bisa mengetahui sebelum nanti Indonesia melawan Vietnam di laga semifinal atau final. Indonesia sebenarnya perlu persiapan tinggi untuk di SEA Games ini. Indonesia juga mempunyai pemain-pemain berbakat, di mana ketika melawan Vietnam, Indonesia tidak bisa counter attack. Ketika memang pemain Indonesia ingin maju menyerang, tapi pemain Vietnam terus menekan pertahanan dari timnas Indonesia. Dan Indonesia melawan Timor Leste ketika Indonesia melawan Timur, Indonesia memiliki peluang yang banyak, seperti Egy yang sudah hampir hat-trick namun masih kurang bagus tendangan dari Egy sehingga dia tidak membuat gol. Jadi umpan dari Syahrian Abimanyu ke Rizky Ridho, sundulan Rizky Ridho ke Egy itu yang membuat Egy bisa mencetak gol. Itu kerjasama yang harus memang diperhatikan oleh Coach Sinteyong, di mana Indonesia juga mempunyai peluang ketika memang lawan Indonesia Timur memiliki kesalahan. Ada kesalahan di bagian belakang, itu yang harusnya dimanfaatkan oleh pemain Indonesia. Indonesia sebenarnya bisa untuk menang lebih telak di pertandingan melawan Timur. Tapi yang disayangkan, permainan Indonesia masih kurang bagus. Kerjasama di situ belum terbentuk. Pemain Indonesia juga belum bisa menjaga pertahanan. Jadi pemain Indonesia harus lebih banyak bertahan daripada menyerang. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh pemain Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini mempunyai pemain-pemain yang dibilang di Piala AFF luar biasa bermainnya. Tapi memang saya disayangkan di Piala SEA Games ini, di SEA Games 2022 ini, Indonesia kurang untuk bermain cantik, bermain kerjasama. Karena memang Indonesia kurang untuk bisa mengcover gitu. Jadi itu yang harusnya hati-hati Indonesia ketika memang lawan menyerang ke gawang Indonesia. Tidak langsung menyerang, tidak langsung pulang ke belakang. Harus memang respect Indonesia terhadap bola, harus tajam. Pemain-pemain belakang Indonesia melakukan kesalahan yang banyak. Di menit pertama ketika melawan Timur, Indonesia mendapatkan penalti gara-gara Markov. Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Markov pemain Indonesia tidak diperlukan. Karena kita percaya Ananda Ari pasti bisa mentangkis, mengantisipasi. Itu yang memang harus dilakukan oleh pemain Indonesia, tidak langsung bermain kasar, agresif. Di situ di waktu menit pertama Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Untung ada penjaga gawang Hernando, penjaga gawang yang memang baik, yang memang jago, yang memang dia tenang dalam mentangkis bola, menepis bola. Itu yang memang diperlukan oleh Indonesia, ketenangan. Tidak langsung ujung-ujung Indonesia harus menyerang tanpa bertahan. Banyak peluang-peluang Indonesia, tapi kayak gol Timur ke Indonesia itu sebenarnya Indonesia kalah. Indonesia itu tidak bisa menjaga pertahanan ketika memang dia menyerang keluar. Jadi itu yang harus
dirubah dari konsep bermain Indonesia. Kerjasama Indonesia harus memang dirubah. Indonesia harus memang punya strategi kerjasama yang baik, saling melengkapi, berkomunikasi. Karena dilihat kalau pertandingan kedua ya, SEA Games ini melawan Timor-Leste, Indonesia kurang baik main, belum baik, belum 100% penuh bermain cantik kayak di Piala AFF itu belum. Ricky Kambuaya yang biasanya aktif di Piala AFF kali ini kurang aktif. Vitor Sulaiman dan Egy kurang aktif. Apa memang itu faktor lapangan kita tidak tahu. Tapi yang pasti Indonesia masih bermain jelek. Kita harap Indonesia bisa bermain lebih bagus, bisa mengandalkan kerjasama, bisa mengandalkan peluang yang dibuat oleh lawan, kesalahan yang dibuat oleh lawan di kotak penalti lawan, di pertahanan lawan, itu bisa lebih dimanfaatkan lagi oleh Indonesia. Kehadiran Asnawi, kehadiran Sadil bisa menambah energi Indonesia untuk mencetak gol di babak kedua. Itu yang memang harus diperlukan. Pemain lama Indonesia, karena Indonesia tidak bisa berkomunikasi dengan pemain baru. Itu yang memang harus dihapuskan. Jangan terlalu lama membawa bola dan jangan bingung untuk mengasih umpan. Ilham Rio mengasih umpan agak bingung. Mark banyak kali melakukan kesalahan di belakang. Itu yang harus dihentikan dari pemain Indonesia, supaya tidak banyak lagi kesalahan ketika memang melawan tim-tim berat. Filipina dan Myanmar tim yang berat, jauh lebih nyaman bermain Filipina dibanding Indonesia. Pertahanan Filipina pertahanannya lebih rapi daripada Indonesia. Itu yang memang harus kita contoh, itu yang harus kita perhatikan. Andai nanti Indonesia melawan Filipina menyerang, itu tidak akan bisa membuat gol. Jadi harus memang ada taktik. Di pertandingan kedua sepanjang SEA Games ini, Coach Sinteyong mempersiapkan taktik yang luar biasa. Dimana memang Coach Sinteyong tidak nyaman dengan satu taktik, diganti-ganti taktik. Itu sudah bagus menurut saya. Menurut saya itu sudah bagus. Yang perlu kita waspadai lagi adalah counter attack. Ketika memang pemain Indonesia menyerang, harus siap untuk kembali. Karena dimanapun itu pemain lawan bisa buat gol. Gara-gara Indonesia kurang di pertahanan. Oke lah, kalau misalnya di serangan Indonesia sudah memang bagus. Tapi di pertahanan harus diperhitungkan lagi. Itu yang memang harus kunci utama dalam pertandingan ini. Nah, Indonesia ketika melawan Vietnam kali 3-0. Sekarang melawan Timur 4-1, agregat tetap 4-4. Indonesia belum ada poin untuk saat ini. Jadi payah untuk bisa mengcover pemain Filipina, timnas Myanmar, apalagi timnas Vietnam lebih jauh. Jadi yang sekarang ini yang perlu kita apakan, counter attack, kerjasama itu memang harus kita perhatikan dalam segi pertandingan sepak bola. Indonesia yang memang bermain cantik di Piala AFF tidak terlalu cantik bermain di SEA Games. Itu yang harus kita perhitungkan. Masalahnya di mana? Karena memang kita tuh harus bisa menang lawan Filipina, Timor-Leste, melawan Vietnam. Oke, di melawan Vietnam kita kalah. Next kita melawan Timor-Leste kita dapat 4 poin. Walaupun sekarang agregat masih sama. Kita belum ada poin, kita 0 poin. Itu yang harus kita perhitungkan. Itu yang harus kita gali lagi. Indonesia punya taktik yang luar biasa, counter attack yang luar biasa yang harus diperhitungkan oleh Indonesia. Tidak boleh banyak kesalahan. Itu dia yang kita inginkan. Dan bagi supporter Indonesia, fans Indonesia, tetap dukung Indonesia. Jangan
Indonesia menang kalian dukung, kalau Indonesia kalah kalian tinggalkan. Jangan. Ya sama-sama dukung Indonesia di SEA Games ini. Kita berharap kita bisa dapat medali emas, minimal kita masuk semifinal dan final kali ini. Karena memang permainan kita yang tidak meyakinkan bahwasanya kita masuk ke final, kita doakan kita sama-sama masuk ke final, ke semifinal. Karena memang lawan kita ini berat. Di sini memang bagian tim-tim timnas Vietnam, Myanmar dan Filipina itu sudah jauh dari Indonesia. Oke lah, kita masih peringkat tidak terakhir. Nah, di bawah kita ada Timur. Oke, kita harus bisa melewati 3 itu untuk menjadi juara grup atau runner up grup. Supaya kita bisa dapat semua medali emas. Kalau tidak lihat dari permainan Indonesia, banyak yang harus dirubah oleh Coach Sinteyong. Baik dari pertahanan, serangan itu yang harus dirubah. Kerjasama itu yang harus dirubah. Karena pemain-pemain muda semua yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Itu yang memang dipersiapkan oleh coach. Ada pemain 3 muda Indonesia. Ada Ilham, Marcelino, sama Ronaldo Kuate, itu yang disiapkan oleh coach Sinteyong untuk bermain di Piala AFF, di Piala AFC, kualifikasi Piala AFC dan di Piala Dunia ini. Ini memang harus dipersiapkan oleh coach Sinteyong. Kali ini Indonesia dibentuk kembali oleh coach Sinteyong. Karena memang setelah coach Sinteyong, Indra Sapri yang menjadi pelatih dan Luis Milla itu belum juga bisa membawa juara. Oke, Indra Sapri pernah membawa juara timnas Indonesia di Piala AFF U23. Itu yang diminta Kamboja untuk bermain. Namun sayang kita tidak bisa bermain karena ada gejala, ada COVID-19 yang melanda Indonesia, itu yang tidak bisa kita bermain, ada halangan. Dan sekarang kita harus tunjukkan lebih di SEA Games ini. Kita tunjukkan lebih, kita tunjukkan strategi, kemampuan kita. Kita tahu kemampuan kita itu di atas para tim Myanmar, tim Filipina. Udah, kita nggak apa-apa kalah di Vietnam karena memang kemampuan kita jauh lebih rendah daripada Vietnam. Vietnam lebih tinggi daripada kita. Kita mengimbangkan saja sudah, alhamdulillah sudah cukup bagi kita untuk bisa menjadi juara. Penalti kita ambil. Andai kita ketemu dengan Thailand atau Vietnam di final nanti. Karena kita di 2019 kita kalah di final melawan Vietnam, itu yang harus kita evaluasi sama-sama. Permainan Indonesia kita evaluasi sama-sama. Sama-sama kita dukung timnas Indonesia. Kita dukung lebih timnas Indonesia. Kita semangati. Kita kasih evaluasi, tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Bagi coach Sinteyong itu tidak masalah. Yang penting kita fokus ke taktik dan evaluasi pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke, next kita akan melawan Filipina. Itu harus kita menangkan. Karena kita tahu Filipina ketika melawan Vietnam itu imbang, sedangkan kita kalah. Itu yang harus kita hati-hati. Itu yang harus kita jaga sama-sama itu. Karena memang kita harus bisa menang di pertandingan ketiga melawan Filipina. Bagaimanapun itu kita harus menang dengan cara taktiknya luar biasa cantik, kerjasama, counter attack. Jangan meninggalkan pertahanan kita tetap fokus. Itu yang dibutuhkan di Piala SEA Games ini, di SEA Games 2022 ini, untuk meraih medali. Sama-sama kita mendukung, ya. Oke, saya Lang MPL izin pamit. Tetap dukung timnas Indonesia
Karena Indonesia adalah belahan dari jiwa kita. Kita dukung Indonesia sama-sama. Kita mengharapkan hasil yang baik, hasil yang luar biasa dari Indonesia, dari pemain-pemain Indonesia. Kita tahu Indonesia itu berjuang di SEA Games ini, sama-sama kita dukung. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Komen saja yang memang bagus. Nanti kita akan mengevaluasi lagi pertandingan-pertandingan Indonesia. Jadi di sini intinya kita harus mengubah gaya taktik Indonesia. Oke, saya Alang MPL, salam olahraga. Next video.